Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Katakan Valen dikaitkan dengan Effendi Ghazali, kau goyang-goyang, kau perlu kayaknya refreshing. Karena aku khawatir. Oke. Kau ini stres sebenarnya. Saya nggak dekat dengan SBY, SBY aja merasa dekat sama saya. Merasa Ya karena dekat. dia sering ajak saya diskusi buku gitu kan. Aha. Dan saya senang Tapi memang cakap-cakap sempat membantuin Mas Pak Agus SBY. juga kan Apa? ketika Pilgub? Oh jelas saya bantu, saya jadi devil's advocate dia buat uji dalilnya. Dan itu biasa, iya itu saya tulis sebenarnya. Apa yang mau ditanya dari soal itu? Oke, Mas Ege? Tadi ini belum selesai. Masih gagal paham atau sudah? Makin gagal paham sih. Kasih dulu ya. Ya. Habis itu kedekatan nanti baru saya Iya. kedekatan. Bung Rocky, jadi saya melihatnya seperti ini. Saya melihat bahwa reaksi masyarakat yang biasanya reaktif terhadap hal-hal yang ini berbau keyakinan, sekarang agak kurang karena mungkin mereka melihat adalah secara politis, biarpun itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia yang mungkin menurut pandangan saya pribadi belum siap untuk melihat misalnya apakah posisi Bang Rocky sebagai seorang politisi atau seorang akademisi itu yang masih sulit dilihat publik yang saya lihat dari sosial media. Tetapi pada saat Bung Rocky dekat dengan suatu kubu tertentu yang saya tidak usah sebut, itu Kubu SBY maksudnya, sebut aja. Kalau nggak disebut saya nggak bisa jawab. Oke. Apa? Kubu mana? Kubu yang tadi dibilang Ya oleh mana? Sebut aja. Bung Ciko Ya. reaktif terhadap hal-hal yang Ya, berbau. kubu mana? Oke. You bikin fix. Sesuatu jadi fiktif lagi. Iya. Oke, saya Sebut aja. coba rubah pertanyaannya. Beliau menjadi penasihatnya. Merubah pertanyaan pun adalah penasihatnya taktik Agus buruk buat dalam demokrasi berbagai itu. debat bersama Rahlan dan lain-lain kawan-kawan kita juga kan. Ya gitu. Kubu SBY lah. Apakah Bang Rocky sebagai akademisi atau orang yang setahu saya akademisi ada orang yang senang mencerdaskan orang lain. Apakah dengan Bang Rocky sekarang sudah ada di situ dan lebih bisa diterima sehingga Bang Rocky mulai men-challenge pola pikir yang tadinya bersifat dari masyarakat yang tadinya bersifat mudah sensitif sekarang dengan apa istilah bahasa beratnya Meneruskan diksi-diksi yang lebih berat dan agak berputar dan merangsang orang untuk lebih berpikir secara logis. Itu, walaupun nggak sebut tapi pertanyaan itu lebih produktif. Walaupun pertanyaan bagus yang dirumuskan dengan kacau. Tapi saya akan jawab. Terima kasih. Ya. Enggak, tapi yang tadi meneruskan baca waktunya. Kalau disebut kubu SBY, saya dengan Pak SBY bertemu memang rutin. Tapi kita nggak bicara agama, kita bicara globalisasi, strategi pertahanan. Dan dia enak diskusinya, bantah-bantahan. Saya nggak bisa diskusi dengan Pak Jokowi dengan tipe yang itu. Mungkin soal lain saya bisa diskusi. Soal bentuk skrup, Tapi belum pernah ya? 17 sampai 13. Bung Rocky belum pernah ketemu Pak Kemana? Jokowi dan diskusi seperti itu. Siapa tahu bisa. Ketemu Pak Jokowi belum pernah dan Tentu berdiskusi. kita punya sensor yang cukup lah untuk mengatakan bahwa pasti nggak nyambung gitu. Belum tentu. Iya betul, belum tentu. Sudah pernah ketemu? Ya belum tentu artinya, nggak pernah saya nggak ketemu. Jadi apa mau bikin pertemuan Enggak, bukan. khusus kayak? Siapa tahu bertemu tapi bisa juga bantah-bantahan siapa tahu. Bisa Ya, juga bisa nyambung aja. gitu ternyata Iya. ngomong dengan Ya bisa aja Pak itu. Jokowi. Itu statusnya masih fiksi kan pertemuan dengan presiden. Oke, silakan diteruskan jawabannya dari pertanyaan Victor. Oke, nah kesulitan kita adalah kita gugup untuk mendefinisikan keadaan hari ini. Karena itu kita nggak bisa dapat kosakata. Itu kelompok yang ini, kelompok yang mana MCA, Muslim Cyber Army, FPI segala macam tuh. Kenapa kita gugup untuk katakan itu? Padahal status dia adalah warga negara yang mungkin lebih penting untuk dihadirkan dalam duel perdebatan daripada teman seiring itu. Jadi Kita nggak termasuk saya tapi di situ. Oke, boleh. Contoh misalnya, kalau kita sebut toleransi itu. Toleransi itu sekarang definisinya dibikin sempit oleh pemerintah. Toleransi antar umat beragama, bahkan antar iman itu.
Mana ada toleransi antar iman? Iman itu final, nggak mungkin ditoleransikan. Yang bisa ditoleransikan adalah sesuatu yang masih bisa berubah, itu sikap sosial gitu. Social ethics dari agama toleran. Gender kita toleran, ras. Tapi toleransi tentang akidah ngapain juga? Itu akibatnya setiap ada problem konflik sosial. Yang diundang pertama adalah pemuka agama. Konyol pikiran itu. Kan mesti diundang psikolog, sosiolog. Karena itu problem sosial. Diselesaikan secara sosial, bukan diselesaikan seolah-olah kemudian sudah diselesaikan di tingkat elite agama, maka ini damai. Enggak begitu cara lihat. Nah presiden itu enggak punya tim yang bisa merumuskan ini jenis problem sosial atau jenis problem iman. Apa yang jadi soal di iman itu? Skalanya nominal, agama itu skalanya nominal. Problem sosial ordinal, bisa tumbuh, bisa turun. Agama itu selesai di sini, selesai di sini. Jadi istilah toleransi itu jadi semacam kegiatan oligarkis dari mereka ingin masuk surga itu. Padahal kehidupan Saya publik agak keberatan tidak boleh di situ. didasarkan Ini pada sentimen Andini, ini agama. contoh bahwa intelektual kita bisa menerjemahkan berbagai bahasa ke dalam bahasa Indonesia, tetapi Rocky Gerung contoh orang yang nggak bisa menerjemahkan dirinya sendiri. Kenapa nggak bisa menerjemahin Nggak, dirinya sendiri? ngapain? Memang kelihatannya nggak ada hubungannya Rocky. Oh, ada konflik sosial kok yang dikumpulin ulama. Oke, di Kok mana? bukan psikolog. Iya. Tapi faktanya kau kelilenglah sampai pagi ke daerah. Mayannya MH Ainun Najib itu ribuan orang nunggu sampai pagi. Saya bisa Ustadz keliling Seker, begini ya. Pekalongan, Anwar Said. Kalau mereka bilang A, mereka ikut. Oke. Itu faktanya. Oke, saya terangkan soal itu. Saya nggak bisa keliling sampai pagi, saya keliling setengah menit aja di Twitter itu sama aja kan isinya. Keliling setengah menit itu. Tetapi solusi pemerintah itu kuldesak. Kayak blek, ini soal agama, soal. Nggak pernah ada upaya untuk bikin semacam lubang kecil di dalam kuldesak itu. Supaya kita bisa intip ini agama Karena rakyat atau kita basis nggak dengerin psikolog, rakyat kita dengerin kiai, dengerin pastor. yang harus Kalau dengar. gitu aku yang komentar kali ya. Oke. Dari Oh, tadi oke. sebetulnya Oh, psikolog iya, melulu iya, nih, iya. Ini yang psikolog kelihatannya melulu nggak nih. gagal paham dari tadi cuma ini. Saya melihat bahwa kecerdasan yang ingin ditampilkan oleh Bang Rocky di sini sebagai seorang akademisi, S1 yang dipanggil sebagai profesor nih ya, yang katanya mumpuni, punya segala ilmunya sehingga naik kelas, ngajarinnya S2. Padahal S1. Saya melihat bahwa S3 bahkan kecerdasan, saya ngajar. malah S3, baik. Kecerdasan berbahasa sebagai seorang pendidik. Mungkin saya lihat Bang Rocky ingin mengajarkan melalui satu statement dengan kitab suci sebagai fiksi. Walaupun tadi dikatakan Bukan, fiksi kalimatnya atau mesti fiksi. lengkap itu. Kecer- Bila fiksi adalah A dan kitab suci itu diterima dengan dalil pertama, maka berlakulah kitab Betul, suci adalah A. tapi orang kita That's kecerdasan dalam berkomunikasi dan berbahasa Apa itu yang semuanya dimaksud orang dipenggal-penggal. kita? Tunggu, Makanya Ahok hari ini masuk di penjara. Penggalan ini yang membuat bangsa kita, kalau buat saya, minat membaca di Indonesia masih masuk di urutan kedua terbawah, Bang Rocky. Terbawa di Asia Tenggara. Bukan kedua, keempat. Kaitannya sekarang, apalagi di dunia. Kita nomor 60 dari 61. PISA kita nomor 403 dari 493. Kita tahu itu bahwa kecerdasan berbahasa kaitannya erat sekali dengan kecerdasan membaca pada saat kecil. Jadi membaca, saya yakin seorang yang dosen di filsafat ini baca bukunya banyak sekali. Anda dari tadi saya mengamati dari awal bagaimana memilah kata, memilih kalimat yang akhirnya membuat teman-teman narasumber ini sebenarnya panelis. mengeroyok sebenarnya ya. Teman-teman Sorry, panelis, panelis. tepatnya. Ketemu lagi yang di belakang nih. Abang kita yang luar biasa. Mengeroyok dengan kalimat, dengan bahasa-bahasa yang Anda punya jawaban semuanya. Saya cuma melihat apakah betul-betul kecerdasan bahasa dan komunikasi yang ingin ditampilkan lewat layar kaca ini. Atau mungkin yang kedua, ada sesuatu di balik pilkada atau pilpres yang akan menjelang 1-2 tahun ke depan ini. Terima kasih. Seperti apa Bang? Betulkah ada maksud politiknya di sini? Ya.
Itu bukan fiktif ya, ada airnya ya. Fiksi, ada air ya beneran. Kurang nih. Saya pikir kopi itu. Itu pertanyaan bisa dibolak-balik Mbak Novita itu. Ini kayak ini aja nih, Oppo bisa dibaca Oppo juga. Tergantung gini, kita bikin prediksi di kepala tuh. Karena ada situasi politik, maka kasus saya Anda tempatkan di keranjang itu. Lalu muncul pertanyaan, apakah di belakangnya? Loh saya begini dan masih begini dan akan begini. Di ruang kelas sama, saya nggak pernah bikin bahasa tubuh yang aneh atau logik yang palsu. Saya mengajar begini aja, nggak ada bedanya tuh. Jadi apa yang membedakan? Kalau dikasih konteks politik, berarti saya mesti rubah ritme bicara saya, pilihan kosakata. Saya tahu itu menjengkelkan, tapi saya nggak bicara pada anak-anak, saya bicara pada orang yang IQ-nya cukup untuk mengerti beda antara fiksi dan fiktif. Kendati di dalam kamus dia dibedakan, maaf, tapi Pak Rocky, layar kaca itu menjadi konsumsi semua usia saat ini. Tidak ada tulisan bahwa berita yang saat ini kita tayangkan ada khusus untuk usia di atas 18 tahun. Kita ngobrol saat ini pun semua dikonsumsi, ditelan mentah-mentah oleh semua usia, Bang Rocky. Oke, asumsikan itu. Tapi saya melawan asumsi itu. Karena saya tidak cukup sabar untuk menunggu kecerdasan bangsa ini dinaikkan 1 poin. Karena itu saya mulai dengan menyelamatkan kata fiksi dari pembusukan politik. Orang takut sekarang bilang fiksi kok. Sejak Prabowo ngomong itu semua orang, wah kalau fiksi artinya pikiran Prabowo. Kalau fiksi artinya bentuk tubuh Prabowo. Kalau fiksi artinya elektabilitas Partai Gerindra. Kan asosiasi itu timbul. Jadi saya mau selamatkan kata fiksi itu sebagai kata yang positif. Memungkinkan kita bikin imajinasi. Menghasilkan kemungkinan. Kalau nggak ada fiksi, tidak perlu percaya bahwa seorang Rocky Gerung ingin menyelamatkan sebuah kata. Itu juga harus dipahami. Ya, ini yang harus terus saya ulang-ulangi. Ya, itu, bahwa dengan kata-kata yang indah, dengan cara penyampaian yang sangat baik, ya, Bang Rocky ini boleh saya katakan IQ-nya tinggi, cuma IQ-nya agak dungu. Dibikin pusing, kepala naik turun. Gagal paham mas, gagal paham kak, gagal paham om, gagal paham pak, gagal paham mas, gagal paham kak, gagal paham om, gagal paham pak. Kalau mendengar kata Rocky seperti ada sifat yang keras, tapi nama Rocky Gerung dikenal kritiknya yang pedas. Pandai debat sana sini, posting Twitter warawiri, bahkan katanya kitab suci dianggap hanya cerita fiksi. Mendalami ilmu filsafat sampai bisa jadi dosen, tapi banyak yang malah bingung, jadinya malah tak bisa konsentrasi. Aktivis tapi berkesan memprovokasi, tak kenal konsolidasi. Tuang pendapat pun harus jadi, apa mungkin hanya untuk eksistensi. Gagal paham mas, gagal paham kak, gagal paham om, gagal paham pak, gagal paham mas, gagal paham kak, gagal paham om, gagal paham pak, gagal paham mas, gagal paham kak, gagal paham om, gagal paham pak, gagal paham mas, gagal paham kak, gagal paham om, gagal paham pak. Dipersembahkan oleh